Bayangkan, suatu malam di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Timur. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Lampu minyak bergoyang perlahan, cahayanya menari di dinding bambu. Tiba-tiba, seorang pria muda mengerang pelan di dalam rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, dan dari matanya mengalir air mata tanpa sebab. Seakan semua rasa dalam dirinya terputus, rasa sayang, rasa peduli, bahkan rasa cinta kepada istrinya yang duduk menangis di samping ranjang. Fenomena inilah yang dikenal dengan jenggeleng, sebuah ilmu hitam yang diyakini mampu memutus rasa manusia. Ilmu yang bukan hanya mengikat tubuh, tapi juga merobek batin, memutus ikatan emosional, hingga membuat manusia hidup bagai mayat berjalan. Malam ini, kita akan menyelam ke dalam kegelapan jenggeleng, menyingkap tabir ilmu hitam pemutus rasa, dari asal-usulnya, cara kerjanya, kisah-kisah kelam yang diwariskan, hingga bagaimana masyarakat menyikapi keberadaan ilmu gaib yang kejam ini. Ilmu jenggeleng bukanlah nama yang banyak dikenal di kota besar, namun di pelosok pedesaan Jawa dan Madura, namanya bergaung seperti bisikan kutukan. Konon, ilmu ini berkembang sejak era kerajaan Jawa kuno, ketika konflik politik, perebutan kekuasaan, dan cinta segitiga kerap berakhir dengan tragedi berdarah. Nama jenggeleng sendiri diyakini berasal dari kata Jawa kuno yang berarti hilang, putus, atau kosong. Sebab inti dari ilmu ini adalah mengosongkan rasa. Seseorang yang terkena jenggeleng tidak lagi bisa merasakan cinta, kasih sayang, bahkan simpati. Ikatan dengan orang terdekat bisa hancur seketika. Dari catatan lisan para tetua desa, ilmu ini dipakai untuk dua tujuan besar. Pemutus cinta, dipakai oleh seseorang yang sakit hati karena cintanya ditolak, atau oleh keluarga yang tidak merestui hubungan asmara. Korban yang terkena jenggeleng tiba-tiba kehilangan rasa sayangnya kepada pasangannya. Pemutus ikatan, digunakan untuk melemahkan lawan atau musuh. Bayangkan seorang prajurit yang gagah berani, tiba-tiba kehilangan semangat, tidak peduli pada saudara, tidak peduli pada negeri. Ia jadi kosong, dan mudah dikalahkan. Masyarakat percaya, jenggeleng diwariskan dari generasi ke generasi melalui ritual khusus, biasanya dilakukan oleh dukun atau empu ilmu hitam. Mereka menggunakan media tanah kuburan, rambut korban, atau pakaian bekas untuk mengikat energi. Lebih menyeramkan lagi, dalam beberapa cerita, ada syarat pengorbanan, seekor ayam hitam, atau bahkan darah manusia yang diteteskan ke tanah kuburan saat bulan gelap. Secara spiritual, jenggeleng dianggap sebagai manipulasi sistem batin manusia. Jika santet menyerang tubuh fisik, jenggeleng menyerang jiwa dan rasa. Korban biasanya menunjukkan gejala aneh. Tiba-tiba tidak peduli pada pasangan atau keluarga. Hatinya dingin, kosong, tidak bisa merasakan cinta, menjadi apatis, bahkan terhadap anak atau orang tua. Dalam beberapa kasus, korban tampak seperti patung hidup, hanya bergerak otomatis tanpa semangat. Dukun yang menjalankan jenggeleng diyakini memanggil roh halus tertentu sebagai perantara. Roh-roh ini menyusup ke dalam batin korban, lalu memutus tali rasa yang menghubungkan hati dengan orang-orang di sekitarnya. Yang lebih menakutkan, korban jarang menyadari apa yang terjadi. Ia hanya merasa asing, seakan hatinya mati. Sementara orang di sekitarnya menyaksikan perubahan yang drastis, menyakitkan, dan tak masuk akal. Para praktisi jenggeleng umumnya disebut dukun pemutus rasa. Mereka adalah orang-orang yang mendalami jalur hitam dari ilmu kejawen. Ritual yang dilakukan tidak pernah sederhana, dan seringkali melibatkan hal-hal yang tabu. Beberapa catatan lisan menyebutkan tahap-tahap ritual jenggeleng. Pemilihan waktu, biasanya malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, saat energi gaib diyakini lebih kuat. Media korban, berupa rambut, pakaian, atau bahkan jejak kaki yang diambil diam-diam. Ritual pemanggilan roh, dukun menyalakan kemenyan, membaca mantra kuno, memanggil roh gaib yang dipercaya menjadi pemutus rasa. Pengikatan energi, benda korban ditanam di tanah kuburan bersama sesaji, ayam hitam, bunga 7 rupa,
dan darah hewan. Mantra penutup, dukun membaca jampi terakhir, mengikat roh agar terus menghantui batin korban. Beberapa dukun mengaku tidak sembarang orang bisa menjalankan ilmu ini. Butuh laku tirakat, puasa, dan pengorbanan tertentu agar bisa menyewa roh pemutus rasa. Di sebuah desa di Madura, ada cerita tentang seorang istri yang curiga suaminya terkena jenggeleng. Semula, sang suami penuh kasih sayang, namun setelah perselisihan keluarga, ia mendadak dingin. Ia tidak lagi pulang, bahkan menolak menyentuh anaknya. Setelah diperiksa ke orang pintar, ternyata ada tanah kuburan dan rambutnya yang ditanam bersama sesaji di bawah pohon besar. Setelah dilakukan ritual penawar, perlahan perasaan sang suami kembali. Cerita lain datang dari Jawa Tengah. Seorang pemuda jatuh cinta pada gadis tetangga, namun ditolak. Ia nekat mendatangi dukun jenggeleng untuk memutus rasa sang gadis pada kekasihnya. Benar saja, dalam hitungan hari, gadis itu mendadak membenci pasangannya dan putus. Namun anehnya, setelah itu ia juga kehilangan rasa terhadap siapapun, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia jatuh sakit, murung, hingga akhirnya meninggal. Kisah-kisah seperti ini menjadi peringatan keras bahwa jenggeleng bukanlah sekadar permainan asmara, melainkan ilmu hitam berbahaya yang bisa merenggut jiwa. Selain efek spiritual, jenggeleng juga menciptakan trauma sosial. Keluarga pecah, rumah tangga hancur, dan korban mengalami penderitaan panjang. Dalam banyak kasus, orang yang terkena jenggeleng mengalami gejala mirip depresi berat, kehilangan semangat hidup, hilang rasa kasih sayang, hingga keinginan untuk bunuh diri. Dari sudut pandang psikologi modern, fenomena ini mungkin bisa dikaitkan dengan sugesti, hipnosis, atau trauma emosional. Namun bagi masyarakat desa, jenggeleng adalah nyata, sebab mereka melihat perubahan drastis pada aura. Ilmu hitam jenggeleng dikenal sebagai salah satu praktik pemutus rasa paling berbahaya di Nusantara. Efeknya tidak hanya menyasar hati dan pikiran korban, tetapi juga bisa melumpuhkan semangat hidup, memutuskan hubungan suami istri, atau menghancurkan ikatan persahabatan. Karena itu, masyarakat Madura dan Jawa menyimpan berbagai cara untuk menolak, menangkal, bahkan memutus pengaruhnya. 1. Perlindungan spiritual. Tradisi menyebutkan bahwa serangan jenggeleng hanya bisa masuk pada hati yang lalai. Karena itu, dasar utama perlindungan adalah kedekatan dengan Tuhan. Membaca doa-doa tertentu, seperti ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Naas secara rutin dipercaya membangun dinding gaib yang tak bisa ditembus. Beberapa kiai bahkan menambahkan amalan wirid khusus setelah salat malam untuk menutup jalur masuk sihir ini. 2. Ruwatan dan ruqyah. Jika seseorang sudah terkena dampak jenggeleng, tanda-tandanya biasanya jelas: kehilangan rasa cinta secara mendadak, tubuh terasa berat, sering melamun, atau mimpi buruk yang terus berulang. Dalam kondisi seperti ini, biasanya dilakukan ruwatan, sebuah ritual pembersihan dengan doa, air, dan asap dupa atau kemenyan. Di era sekarang, ruqyah syariah lebih sering dipilih. Ustadz akan membacakan ayat-ayat suci dengan lantang di dekat korban, sambil memercikkan air doa. Saat proses berlangsung, seringkali korban bereaksi keras, menangis, menjerit, atau tubuhnya bergetar hebat, karena pengaruh jenggeleng yang menolak keluar. 3. Penangkal benda dan jimat. Dalam masyarakat tradisional, ada berbagai benda yang dipercaya sebagai penangkal jenggeleng. Misalnya, daun bidara yang direndam dalam air lalu dipakai mandi, garam kasar dan merica yang ditaburkan di sudut rumah untuk menutup jalur energi hitam, jimat rajah dari kiai atau dukun putih yang berisi doa dan simbol pelindung. Meski sebagian orang menganggap ini tahayul, kepercayaan terhadap benda-benda penangkal masih kuat, karena dianggap sebagai ikhtiar sekaligus simbol perlindungan. 4. Penyucian rumah. Serangan jenggeleng sering datang melalui media, makanan, minuman, atau benda asing yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah korban. Karena itu, ada kebiasaan melakukan pembersihan rumah secara berkala.
Air doa dipercikkan ke seluruh ruangan, terutama kamar tidur dan pintu masuk, untuk menutup pintu gaib. Beberapa keluarga juga menggantungkan ayat-ayat suci di dinding rumah, meyakini bahwa tulisan itu memancarkan cahaya yang membuat makhluk halus pengirim jenggeleng tidak betah. 5. Memutus media jenggeleng. Salah satu cara penting menolak jenggeleng adalah memutus media perantara yang digunakan oleh si pengirim. Media ini bisa berupa rambut, pakaian, atau benda pribadi korban yang berhasil dicuri lalu dijadikan sarana mantra. Jika ditemukan, benda itu harus segera dimusnahkan, dibakar hingga habis atau dibuang ke sungai yang mengalir deras. Proses pemusnahan biasanya diiringi doa agar ikatan antara korban dan sihir benar-benar terputus. 6. Kekuatan sosial dan dukungan keluarga. Yang sering terlupakan adalah peran dukungan sosial. Jenggeleng bekerja dengan melemahkan emosi korban. Jika keluarga atau orang terdekat justru menjauh, korban akan semakin terpuruk. Karena itu, tradisi di desa biasanya mengajarkan, jangan biarkan orang yang terkena jenggeleng sendirian. Dampingilah ia, beri semangat, dan kuatkan hatinya dengan doa bersama. Ilmu jenggeleng bukan sekadar mitos. Ia adalah cermin dari sisi gelap manusia, keinginan untuk menguasai orang lain, untuk memutus ikatan, untuk menghancurkan cinta. Dalam masyarakat modern, jenggeleng bisa menjadi simbol bagaimana dendam dan kebencian bisa membutakan, membuat manusia tega merampas rasa orang lain. Malam ini kita belajar satu hal, bahwa kekuatan rasa adalah inti kemanusiaan. Jika rasa itu diputus, manusia hanya tinggal tubuh kosong, tanpa jiwa. Dan itulah mengapa jenggeleng menakutkan. Ia tidak hanya merenggut hidup, tapi juga merenggut hati.